One touch without a rope is all it takes. Never let go. Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian? Di tengah gempuran review film horor Speak No Evil yang udah lama banget pengen ku tonton tapi belum sampai ya. Muncul lagi film thriller horor berjudul Never Let Go, buatan Lionsgate dan didirect oleh Alexander Aja. Orang yang sama yang bikin film Piranha 3D, The Hills Have Eyes, dan The Crawl. Film-film mendegangkan yang aku udah rasakan sendiri. Oke guys, jadi aku baru nonton film horor Never Let Go di bioskop. Dan film ini akan sangat menarik untuk dibahas. Tapi daripada aku keceplosan dan nge-spoil film ini, ada baiknya teman-teman nonton dulu deh filmnya di bioskop, baru balik lagi ke sini. Tapi kalau misalnya kalian nonton video ini, untuk tahu apakah film itu layak ditonton atau enggak, di sini aku langsung kasih jawaban, kalian wajib tonton filmnya. Serius, kalian nggak akan nyesel nonton film ini. Pertama sekali, aku mau ngeklaim kalau ini adalah film cerdas guys. Definisi film cerdas menurut aku adalah film yang setelah habis itu bikin penonton itu berdiskusi, bikin penonton itu berbincang tentang filmnya, kayak film-film Joko Anwar. Dan film ini adalah salah satu film cerdas yang bikin penonton itu berdiskusi tentang jalan ceritanya. Ya sebenarnya film ini bakal seru banget untuk dibahas kalau misalnya kalian udah nonton filmnya sih, tapi oke lah. Film ini berkisah tentang satu keluarga Miss Queen, satu ibu dan dua anak kembar laki-laki, Samuel dan Nolan, dan mereka ini hidup di tengah hutan belantara. Kehidupan mereka terisolasi di dalam sebuah rumah kayu dengan tubuh mereka yang wajib terikat oleh tali yang terhubung ke rumah. Jadi kemanapun mereka pergi, sejauh apapun mereka pergi, tali yang mengikat mereka tuh harus tetap terpasang. Mereka harus bertahan hidup entah sampai kapan, hanya dengan memakan cacing-cacingan, ulat, tupai, dan kulit pohon yang digoreng. Kayak semiskin itu mereka. Nah, kenapa mereka wajib mengikat tubuh mereka dengan tali yang terhubung ke rumah? Karena di sekitar hutan itu ada sosok iblis yang bersiap untuk melahap mereka hanya dengan sekali sentuh. Dan iblis ini hanya bisa menyentuh mereka yang talinya tuh nggak terikat di tubuhnya. Kenapa sih tali ini bisa melindungi mereka? Ya karena tali ini terhubung dengan rumah, di mana rumah itu udah didoakan sejak si ibu masih kecil. Jadi iblis nggak bisa masuk ke dalam rumah itu karena itu rumah yang suci, rumah yang didoakan. Dan film ini akan menyajikan ketegangan selama mereka hidup di hutan itu dan harus melindungi diri mereka dari sentuhan iblis. Kalau kalian berpikir ini adalah konsep film survive di mana mereka harus bertahan hidup, ya kalian nggak salah. Memang kayak gitu konsep filmnya. Tapi yang bikin aku cinta banget dengan konsep film ini adalah penyajiannya yang nggak sesimpel itu. Nggak sekedar menyuguhkan teror bertahan hidup, tapi otak kita dibuat muter sama setiap jalan ceritanya. Ini adalah tipe film cerdas yang bikin penonton itu berdiskusi setelah filmnya selesai. Jadi filmnya nggak habis di pintu keluar aja nih. Ending filmnya, satu kalimat yang diucapkan oleh Samuel, itulah yang bikin kita berdiskusi. Dan justru dibuat makin bingung dengan ending filmnya. Kayak, apa yang sebenarnya terjadi? Ini gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya mereka ini selamat atau enggak? Si iblis ini beneran hancur atau belum? Dan apakah ada lanjutan sequelnya? Karena menurut aku, ini wajib banget ada sequelnya. Karena bisa dibilang ini film yang endingnya gantung sih. Karena film ini mengingatkan aku dengan film Smile, kalau kalian udah pernah tonton, dimana itu iblis yang merasuki manusia. Tapi pada endingnya, si iblis ini menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan. Dan seingat aku, di film Never Let Go ini, si iblis ini belum menunjukkan wujud aslinya, tapi hanya menunjukkan wujud yang menyerupai orang terdekat para manusia. Misalnya si ibu nih ditunjukkan sosok orang tuanya, sosok suaminya, dan si anak itu ditunjukkan sosok ibunya. Ya walaupun sosok manusia yang muncul ini identik dengan lidah ular dan sisik ular, tapi kayak wujud asli si iblis ini belum diketahui menurut aku. Ini spoiler nggak sih? Nah, ini nih. Untuk aku yang udah terbiasa nonton film horor, agak susah nyari film horor yang bikin aku tuh sampai tutup mata. Tapi film ini legit bikin aku tutup mata, kesulitan ngatur nafas, deg-degan, emosi benar-benar dipermainkan di film ini. Khususnya di adegan-adegan tali lepas. Maksudnya gimana? Kan tadi role-nya para karakter nggak boleh nih melepaskan tali yang terikat di tubuhnya. Karena kalau misalnya tali itu lepas, iblis bisa menangkap mereka. Iblis mengetahui nih wujud mereka. Kayak keberadaan mereka itu iblis bisa tahu gitu dengan tali yang lepas dari tubuh mereka itu. Nah, adegan-adegan tali lepas inilah, adegan mereka berhadapan dengan iblis inilah yang sangat greget banget. Kalian harus ngerasain semendegangkan apa
panasnya hawa studio ketika mereka diincar oleh iblis itu. Ditambah lagi jump scare-nya nggak ngotak, anjay. Kayak bikin kita tuh trust issue sama setiap adegan yang gelap, yang hening. Karena memang pembangunan dari awal itu bikin kita nggak percaya dengan suasana di sana gitu. Karena jump scare-nya benar-benar nggak ngotak. Bahkan adek aku sampai teriak-teriak di kursi saking kagetnya. Jadi kalian tandai ya, kalau misalnya aku udah bilang film horor yang bikin aku berasa tutup mata, nggak usah diragukan lagi, itu serem dan seru banget. Selain konsep cerita yang pintar dan menarik, vibes horror yang menegangkan, sosok iblisnya juga bangsat banget. Karena aku pernah bilang nih, sosok hantu yang aku suka di film-film itu adalah hantu yang justru berbentuk manusia, tapi kayak tatapannya kosong, dia cuma berdiri di pojokan. Iya kan? Dan film ini berhasil menyajikan itu, sosok iblis yang berbentuk manusia, tapi cara natapnya itu kayak disturbing banget, cara jalannya, cara ngomongnya, suaranya, itu berhasil bikin bulu kuduk berdiri. Nah, selain semua aspek di atas, satu lagi yang aku suka dari film ini adalah makna cerita yang diangkat dan sekali lagi teori yang muncul setelah filmnya habis. Khususnya buat yang ngeh ya. Ini horor bukan sekedar horor yang ngasih latar gelap, suara mencekam, jump scare dar-der-dor kayak perjanjian setan. Tapi bener-bener bikin penonton itu ikut menebak setiap alur ceritanya dan apakah semua yang muncul di film ini nyata atau tipuan iblis. Karena memang pembangunan cerita dari awal itu menekankan penonton kalau nggak ada siapa-siapa lagi di dunia ini selain kita bertiga, satu keluarga itu tuh. Bahkan si ibu bilang dunia luar tuh udah nggak ada, yang ada hanya rumah ini atau iblis. Nah, penekanan ini yang bikin kita percaya kalau memang nggak ada siapa-siapa lagi di dunia itu, kecuali mereka bertiga nih yang saling melindungi. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria, pendaki gunung nih katanya, yang mau menolong dua anak ini yang tinggal di tengah hutan itu. Dan film ini makin dibikin greget lagi dengan karakter dua anak laki-laki yang berbeda sifat ini bertolak belakang. Samuel yang sangat percaya pada ibunya kalau memang dunia luar itu udah nggak ada siapa-siapa lagi selain mereka sendiri, dan sangat tidak percaya dengan apapun selain yang dikatakan oleh ibunya. Sementara Nolan ini berpikiran terbuka dan sangat realistis. Dia percaya apa yang dia lihat, dia percaya apa yang dia rasakan sendiri. Jadi dia nggak percaya dengan kata-kata ibunya itu sebelum dia yang merasakan sendiri gitu. Konflik antara dua kakak beradik ini yang juga seru dan sangat emosional. Aku yakin banyak orang yang gak suka dengan karakter Nolan, tapi ternyata di ending Nolan lah yang... Dan jangan salah, film ini bukan sekedar horor, tapi ada drama keluarga di dalamnya. Bahkan adik aku sampai nangis nonton di adegan anjing, adegan si Koda. Aku mau spoiler, kalian nonton aja. Pokoknya ini satu film horor yang ajojing banget. Untuk teori film, ini yang bikin aku sama adik aku tuh berdiskusi di sepanjang perjalanan pulang karena ending filmnya. Nah, mulai dari sini, ini spoiler ya guys. Kalian bener-bener harus tonton videonya dulu atau skip aja videonya kalau nggak mau ke spoil. Tapi kalau mau yaudah lanjut aja. Jadi di tengah film ada adegan di mana si Nolan sama Samuel ini lagi berdua di tengah hutan. Terus ada suara Samuel yang mengatakan kalau ibu lebih menyayangi aku. Tapi sebenarnya itu suara si iblis yang menyerupai suara Samuel. Dan kalimat itu sempat bikin mereka berseteru dan terkena masalah. Karena tali Samuel itu putus dan mereka jadi incaran iblis. Singkat cerita, dengan semua drama yang terjadi sepanjang film, Sam dan Nolan ini selamat keluar dari rumah mereka yang di tengah hutan itu. Di saat penonton berbahagia karena dua anak ini selamat, Samuel tiba-tiba ngomong, ibu lebih menyayangiku. And the movie is over. Pertanyaannya, apakah itu beneran Samuel? Atau justru itu iblis yang masih nempel di tubuh Samuel? Kalau memang itu si iblis, apakah bala bantuan yang mereka terima itu nyata atau itu masih tipuan iblis seperti yang didoktrin oleh si ibu? Karena memang di sepanjang film kita diperlihatkan nih sesuatu yang kita kira itu asli, ternyata itu tipuan iblis gitu. Dan pertanyaan lain yang belum terjawab di film ini, yang pertama, kenapa mereka bisa tinggal di tengah hutan itu? Apa yang terjadi pada dunia ibu sebelumnya? Karena sepanjang film digambarkan kalau dunia ibu ini kayak dunia kita sekarang gitu guys, ada kamera, kayak tinggal di kota, ibunya pun cantik dulunya. Sementara anaknya harus hidup primitif sejak lahir. Terus yang kedua, gimana sejarahnya rumah yang mereka tinggal di hutan itu, rumah di tengah pedalaman itu bisa didoakan sekuat itu sampai iblis nggak bisa masuk. Kayak sejarah rumah itu tuh kayak gimana aku belum tahu. Yang ketiga, apa yang dilakukan si ibu pada orang tuanya, kakek neneknya si Samuel dan si Nolan, dan juga kepada suaminya. Karena Nolan pernah bilang ibulah yang menghabisi mereka semua. Dan iblis yang mendatangi ibu pun dalam wujud ibunya, dalam wujud si nenek, itu juga mengatakan kalau kau telah mengambil kursiku,
kau mengambil tempatku gitu. Aku pengen tahu apa sejarah yang bikin si ibu ini, aku lupa nama ibunya, ya si ibu ini sampai menghabisi nyawa orang tua dan suaminya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa Nolannya nggak percaya sama ibunya, karena dia tahu cerita itu gitu. Pertanyaan yang juga terlontar di aku adalah, kenapa cuma ibu yang bisa melihat sosok iblis, sementara dua anaknya ini nggak bisa melihat sosok iblis? Kenapa? Kayak apa yang terjadi sama ibu dulu gitu, sampai cuma dia yang bisa melihat iblis ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bikin aku sangat menantikan sequel film ini, dan wajib banget ada sequelnya. So guys, itu review aku tentang film Never Let Go yang masih tayang di bioskop. Aku yakin kalian bakal suka dengan filmnya. Yang udah nonton, gimana menurut kalian tentang film ini? Dan yang belum nonton, gak usah ragu-ragu lagi. Kalian datanglah tonton. Mumpung masih tayang di bioskop, kalian gak akan nyesel nonton filmnya. Aku jamin. Rate dari aku untuk film ini 9/10. Aku mau tahu pendapat kalian tentang film ini. Coba komen semuanya di kolom komentar. So, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye guys.